Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali. Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari Sabtu 23 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan ikuti laporan terkait Polresta Sidoarjo yang berhasil ungkap kasus penyakit masyarakat, yakni kasus judi togel dan prostitusi online. Dan tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Dan sahabat, seperti biasanya juga program ini ditayangkan secara serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur, yakni Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Baik sahabat, kita coba ikuti informasi pertama. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil ungkap kasus penyakit masyarakat, yakni kasus judi togel dan prostitusi online. Berikut laporan selengkapnya dari rekan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Sahabat, Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Sidoarjo pada Jumat sore 22 Oktober 2021 merilis 2 kasus pekat penyakit masyarakat. 2 kasus tersebut yakni kasus judi togel dan praktek prostitusi. Untuk kasus judi togel, polisi berhasil amankan 7 tersangka di 7 tempat kejadian perkara TKP yang berbeda, yakni 2 di Sukodono, 2 di Prambon, dan 3 di Wonoayu. Ancaman untuk pelaku judi togel ini bisa dikenakan hukuman hingga 10 tahun penjara. Ini seperti dikatakan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo. Ada 7 TKP judi togel yang kita amankan, modusnya sama. Para pelaku ini menerima titipan dari orang yang menitipkan. Ancamannya paling lama 10 tahun penjara. Barang buktinya ini tadi, semua ini. Barang buktinya kalau di total mungkin ya lebih lah, mungkin 2 juta, 3 juta lebih. Rata-rata mereka sudah residivis juga. Berkali-kali melakukan kegiatan itu juga. Sementara itu untuk kasus penyakit masyarakat pekat lainnya yakni prostitusi, Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil amankan 3 tersangka di 2 tempat kejadian perkara TKP yang berbeda, yakni di Medaeng dan di Sedati, di mana peran ketiga tersangka ini sebagai mucikari. Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo menyampaikan, para pelaku mucikari ini dalam menarik pelanggannya juga menggunakan sosial media. Melalui medsos, kemudian oleh pelaku diantar jemput di salah satu hotel tersebut dan pelaku memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Sahabat, untuk ketiga tersangka, pelaku prostitusi yang bertindak sebagai mucikari dijerat dengan pasal 296 junto pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo terkait informasinya, yakni Satreskrim Polresta Sidoarjo yang berhasil ungkap sejumlah kasus penyakit masyarakat. Baik sahabat, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kodim 0803 wilayah Madiun salurkan 4.800 bantuan kepada warga Madiun yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan ini diutamakan kepada pedagang kaki lima dan warung wilayah kota Madiun. Informasi selengkapnya berikut laporan dari Kiki Desilia dan Farid Saiful dari Suara Madiun. Bantuan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terus disalurkan oleh berbagai pihak, tak terkecuali anggota TNI di wilayah Madiun. Sejumlah 4.800 paket bantuan kepada masyarakat kurang mampu disalurkan oleh Kodim 0803 Madiun Jumat 22 Oktober 2021, terutama bagi PKL dan warung di wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Prosesi penyerahan paket bantuan tahap pertama disaksikan oleh Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota mengatakan, dengan bantuan dari TNI, pihaknya berharap masyarakat bisa terbantu dan diringankan beban mereka selama pandemi COVID-19. Saya kira pedagang semuanya sudah tahu. Yang kedua, pemerintah kita sudah banyak berupaya semaksimal mungkin. Yang kita lakukan adalah waktu liburan. Saya setiap Jumat pagi keliling belanja masalah ada apa masalah di masyarakat. Dan utama itu
satu-satunya kota yang di seluruh negara, di seluruh Indonesia ini untuk menggagas ekonomi dan untuk menghidupkan PKN dan UMKM ada kebijakan aplikasi Pro PKN. Artinya semua ASN pemerintah daerah ini saya wajibkan belanjanya di PKN dan UMKM. Sementara itu, Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Edwin Charles menuturkan bahwa penyaluran bantuan dilaksanakan melalui jajarannya akan dilakukan di masing-masing kelurahan maupun desa. Selain paket bantuan sembako, juga diserahkan uang tunai untuk tambahan modal usaha senilai 1,2 juta rupiah. Selanjutnya, penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Babinsa di masing-masing wilayah. Kiki Desilia, Farid Saiful, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Farid Saiful dari Suara Madiun tentang informasinya Kodim 0803 wilayah Madiun yang menyalurkan ribuan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Baik sahabat, informasi selanjutnya, Bendahara UPK Simpan Pinjam PNPM Mandiri Kecamatan Jabon, Hartati, terduga korupsi dana simpan pinjam pada tahun 2016 hingga 2017. Berikut informasi dari Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Dari hasil penyelidikan tim penyidik khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, ada dugaan tindak korupsi dalam operasional dana program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Dugaan korupsi ini melibatkan tersangka Suhartati, Bendahara UPK Simpan Pinjam PNPM Mandiri, Kecamatan Jabon. Jumlahnya 1.635 juta yang berasal dari dana simpan pinjam PNPM Mandiri tahun 2016 hingga 2017. Menurut Arif Zaluliani, Kajari Sidoarjo, saat ini tersangka ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kajari Sidoarjo melakukan penahanan terhadap tersangka ST ini. Tersangka ini merupakan bendaharawan dari UPK dana bergulir ya pemberdayaan nasional program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM pada Kecamatan Jabon tahun anggaran 2016 sampai dengan 2017. Adapun modus operandi dari tersangka ini, yakni tersangka ini selaku bendahara memanipulasi pengajuan pencairan dan pertanggungjawaban dari 36 kelompok simpan pinjam perempuan Kecamatan Jabon yang merugikan keuangan negara sebesar 1.635.527 rupiah sesuai dengan perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK Jawa Timur. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Nabila Kansa dari Suara Sidoarjo terkait dengan informasinya Bendahara UPK Simpan Pinjam PNPM Mandiri Kecamatan Jabon yang diduga melakukan korupsi dana simpan pinjam. Baik sahabat, sebagai informasi selanjutnya, Menko Polhukam imbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online supaya tidak terjerumus pada pinjol ilegal. Berikut laporan dari kantor berita Antara. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau penghentian penyelenggaraan pinjaman online pinjol ilegal. Pernyataan Menko Polhukam ini diputuskan setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Kepolisian, melalui akun resmi Kemenko Polhukam. Adapun penyelenggaraan pinjol ilegal disebut Mahfud tidak sah, karena tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif dalam hukum perdata. Selain itu, terdapat banyak pasal dalam hukum pidana yang dapat menjerat pinjol ilegal, seperti pasal 368 KUHP dan Undang-Undang ITE.
Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Meski demikian, Mahfud menambahkan, pinjol legal yang memiliki izin akan tetap bisa beroperasi seperti biasa. Presiden Joko Widodo sendiri telah mencermati maraknya kasus pinjol ilegal yang menjerat masyarakat. Presiden telah memberikan arahan tegas kepada para pejabat berwenang pada rapat di Istana Merdeka pada Jumat lalu. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Baik sahabat, tim dari kantor Berita Antara yang hari ini berbagi kabar Menko Polhukam imbau masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. Ya sahabat, informasi tadi sekaligus menjadi informasi yang terakhir dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Sabtu 23 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPPL yang menyiarkan program ini secara serentak, Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo sebagai radio host untuk program ini. Dan sahabat, nantikan informasi lainnya dalam Jatim News Today pada Senin lusa. Akhir kata, saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.